Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsadin Halizah dengan NIM 08011182227012. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan deret dengan pangkatnya sesuai bilangan, misalnya 11 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 4. Untuk deskripsi programnya itu, pertama pada program menghitung jumlah deret menggunakan fungsi rekursif hitung pangkat yang digunakan untuk menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan n. Pada fungsi hitung pangkat memiliki satu parameter yaitu MDH dengan tipe datanya integer. Kemudian lakukan pengecekan jika MDH sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan nilai 1. Jika salah, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter MDH-1 dan menambahkan hasil pangkat MDH ke pangkat MDH-1 dan menambahkan hasil pangkat MDH ke MDH-1. Pada fungsi utama, program akan menampilkan hasil deret dengan memanggil fungsi hitung pangkat. Terdapat dua variabel yang dipesan pada memori ini, yaitu HLZ dan hasil dengan tipe datanya integer. Kemudian perintahkan user untuk memasukkan nilai n yang disimpan pada variabel HLZ. Variabel hasil akan disimpan hasilnya pada variabel hasil akan menyimpan hasil penjumlahan deret pangkat. Kemudian program akan memanggil fungsi hitung pangkat dengan parameter n dan menyimpannya ke variabel hasil. Kemudian akan ditampilkan di layar monitor hasil dari penjumlahan deret dengan memanggil variabel hasil. Kemudian untuk pseudocode-nya yang pertama itu begin, kemudian var HLZ hasil dengan tipe datanya integer, kemudian read HLZ, kemudian hasil sama dengan hitung pangkat HLZ, kemudian write-nya hasil penjumlahan deret. Nah, di sini ada n. Kemudian untuk Untuk variabel main hitung pangkatnya, yang pertama itu ada var MDH dengan tipe datanya integer, lalu if MDH sama dengan 1, return 1, else return poll MDH, MDH plus hitung pangkat MDH min 1. Kemudian yang pertama itu di main, itu start, kemudian kita masukkan nilai HLZ-nya, misalnya kita masukkan 3. Nanti aja. Kemudian dia akan hasil sama dengan hitung pangkat HLZ. Kemudian turun ke hasil, lalu N. Untuk main hitung pangkatnya yang pertama itu start, kemudian lakukan pengecekan out. Apakah MDH sama dengan 1? Jika iya, dia return 1. Jika salah, dia lakukan penjumlahan MDH, MDH plus hitung pangkat MDH min 1. Kemudian N. Untuk programnya, yang pertama itu ada hashtag include custom digunakan untuk namespace yang memiliki untuk memanggil cin, cout, dan inline. Kemudian hashtag include math.h di sini karena kita memanggil fungsi pow. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian kita pertama-tama di inmain dulu ya. Kemudian pesan memori dengan nama variabelnya HLZ dan hasil dengan tipe data integer. Lalu cetak di layar monitor kalimat masukkan nilai n. Kemudian cin tampilkannya HLZ dengan yang disimpan pada variabel HLZ. Misalnya di sini saya ingin memasukkan misalnya tadi berapa ya? Misalnya 3 kan. Misalnya di sini saya akan menampilkan 3. Kemudian kita langsung baca ke sini. Di main hitung pangkat dengan parameternya MDH. Di sini dicek apakah MDH sama dengan 1. Apakah 3 itu sama dengan 1. Salah kan? Jika salah berarti dia return pow
MDH, MDH plus hitung pangkat MDH min 1. Berarti return point-nya 3 pangkat 3 ditambah dengan nanti jadinya jadi turun kedua kan. 3 pangkat 3. Kemudian ulangi lagi kan. Ini. Yang pertama itu kan dicek. Berarti 3 ya. Berarti ada angka 1, 2, 3. Kemudian berarti di sini dicek yang pertama, angka pertama, apakah 1 sama dengan 1? Iya, jika iya berarti return 1. 1 dipangkatkan 2 atau berapapun itu hasilnya akan 1. Kemudian angka 2 dicek. Apakah 2 pangkat 2, 2 itu sama dengan 1? Tidak, berarti dia lakukan proses di sini. Jadinya nanti 2 pangkat 2. Kemudian yang ketiga, dicek apakah 91 tidak, berarti lakukan proses di sini, berarti nanti dia hasilnya 3 pangkat 3. Jadi nanti hasilnya berarti dihitung pangkat sini dipanggil, berarti 1 tambah 1 kan tadi di sini 1 tambah 1 ditambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Nanti 1 pangkat 1, 1 tambah 5 tambah 3 pangkat 3, 27. Jadi 27 tambah 5 berarti 32. Nanti bakal muncul hasil penjumlahan deret pangkat yang dipanggil pada variabel hasil yaitu 32. Kita coba. Nah, ini kan masukannya misalnya 3. Nah, maka dia akan muncul hasil penjumlahan deretnya itu 32. Caranya tadi dengan 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Itu diurutkan dulu dengan pangkatnya sesuai dengan angkanya. Berarti dia itu akan bertambah 1 setiap bilangan dan pangkatnya. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.